Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian saya. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Prof. Nita Rukminasari, PhD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metil. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah dengan NIM L0212111041, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kandungan Logam Berat Pb, Kadmium CD pada ikan bungo, Glossogius giuris di Danau Tempe, Kabupaten Wajo. Nah, adapun poin-poin yang saya akan sampaikan ada 8, yaitu yang pertama latar belakang penelitian saya, yang kedua tujuan dan kegunaan penelitian saya, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian saya, yang kelima alat dan bahan yang saya gunakan, yang keenam yaitu metode sampling, yang ketujuh variabel penelitian saya, dan yang terakhir yaitu analisis data yang saya gunakan. Nah, adapun latar belakangnya yaitu Danau Tempe berada berdasarkan penelitian BLHD 2012 menunjukkan indikator telah mengalami pencemaran seperti perubahan suhu air, pH, warna, bau, rasa, tingginya kekeruhan, logam berat, dan meningkatnya radioaktivitas air. Nah, kontribusi logam berat tersebut berasal dari aktivitas manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyaknya yang membuang limbah industri, limbah pertanian, transportasi air, serta aktivitas pemukiman masyarakat di sana, sehingga menimbulkan limbah buangan yang bermuara ke Danau Tempe. Kandungan logam berat yang tinggi pada biota air akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi biota itu sendiri. Misalkan pada ikan akan menyebabkan kerusakan pada insang, hati, dan ginjal. Nah, logam Pb ini sendiri dan kadmium ini sendiri atau CD merupakan zat pencemar yang sangat berbahaya sehingga dapat membahayakan organisme perairan karena dapat menjadi toksin apabila masuk ke dalam tubuh ikan. Apabila logam berat terakumulasi pada biota-biota yang ada di perairan termasuk ikan akan menimbulkan masalah bagi keamanan pangan. Hal ini disebabkan karena ikan merupakan sumber makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, apabila ikan ini sendiri telah mengalami pencemaran, maka akan menjadi kontaminasi dan berakumulasi pada tubuh manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan untuk menyediakan informasi dan referensi bagi masyarakat tentang kelayakan mutu dan keamanan pangan ikan bungo yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tujuan dan kegunaan. Nah, apa sih tujuan dan kegunaannya? Nah, tujuan dan kegunaan, adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis kandungan logam Pb dan CD dan menganalisis apa saja pengaruh logam Pb dan CD pada pertumbuhan ikan bungo itu sendiri. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi ikan bungo yang ada di perairan Danau Tempe serta menambah pemahaman ikan yang layak ataupun yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan informasi untuk menentukan kebijakan atau langkah pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Nah, adapun tinjauan pustakanya yaitu ada 4. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu morfologi ikan bungo. Nah, ikan bungo dikenal dengan nama ikan lokal ikan blosok atau yang dikenal oleh masyarakat penduduk Jawa Timur. Nah, ikan bungo atau ikan blosok ini memiliki tubuh yang silindris dengan kepala yang berbentuk flek dan memiliki mulut superior. Nah, sirip dorsal terdapat bintik-bintik kecil yang membentuk garis memanjang. Nah, tubuhnya yang berwarna kuning kecoklatan dengan adanya bintik-bintik hitam. Sirip ekornya berbentuk bulat serta berwarna hitam putih. Kedua sirip punggung saling berdekatan. Terus siripnya berwarna kuning hijau dengan 5 bintik hitam pada sirip punggung, ekor dan dada. Nah, adapun habitat dan
penyebarannya yaitu dari segi habitat, ikan bungo ini termasuk ikan Euryhalin yang dimana dapat hidup di berbagai lingkungan dan mampu bertahan dengan perubahan salinitas sekitar. Nah, ikan bungo tidak hanya ditemukan di Danau Tempe saja, melainkan di beberapa sungai yang menghubung antara Danau Tempe dengan perairan laut dan sungai-sungai sekitarnya. Nah, ikan bungo ini sendiri berasal dari muara sungai Teluk Bone yang bermigrasi ke Danau Tempe melalui sungai Palime dan sungai Walenai. Adapun penyebaran di Indonesia yaitu sudah banyak, ada di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, serta di luar Indonesia juga ada, yaitu Indonesia bagian Pasifik dan dunia dari Laut Merah hingga perairan samudra di Pasifik Selatan. Nah, yang ketiga yaitu Danau Tempe dan pencemarannya. Nah, Danau Tempe dan pencemarannya ini sendiri secara umum TMA Danau Tempe dapat dibagi menjadi 3 periode. Ada pasang naik yaitu pada bulan Mei sampai Agustus. Pasang naik dimulai itu di bulan Juni. Terus pasang surut itu dimulai dari bulan September sampai Desember. Nah, pasang surut itu dimulai dari Oktober sampai November. Atau musim yaitu pada bulan Januari sampai April. Nah, pada TMH rata-rata untuk Danau Tempe yaitu 2,5 m. Variasi TMH berpengaruh sehingga beberapa daerah selalu tergenang dan lainnya hanya tergenang. Terus kelayakan spesies keanekaragaman hayati, produksi ikan dan distribusi yang tidak merata di Danau Tempe diperkirakan akan menurun. Hal ini disebabkan oleh banjir, kualitas air buruk, penangkapan yang tidak efektif dan penggunaan pupuk dan pestisida selama banjir akan mengurangi kualitas air pada perairan. Yang keempat yaitu timbal PB dan kadmium CD. Nah, adapun timbal ini yaitu logam berat yang terdapat pada perairan yang menimbulkan berbagai banyaknya bahaya bagi manusia itu sendiri, baik secara langsung terhadap organisme hidup maupun yang tidak hidup ataupun tidak langsung. Hal ini disebabkan karena sifat logam yang sulit terakumulasi sehingga mudah terakumulasi di lingkungan perairan dan sulit dihilangkan, sehingga logam berat ini cenderung terakumulasi pada organisme air laut, terutama pada ikan, karang, serta berbagai manusia yang menelannya. Terus kadar timbal di perairan tersebut akhirnya akan terakumulasi pada ikan. Nah, ketika manusia mengkonsumsi ikan, timbal tersebut akan terakumulasi dalam jaringan tubuh manusia yang menyebabkan amnesia, kerusakan ginjal, gangguan sistem reproduksi, penurunan IQ, menurunnya penyerapan zat-zat yang penting dalam pertumbuhan tulang, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, kadmium yang merupakan logam yang berasal dari aktivitas alam dan manusia secara alam yang dilepas oleh letusan gunung Merapi, curah hujan, pelapukan batuan, pembusukan organisme hidup. Nah, kadmium yang dihasilkan dari manusia itu sendiri seperti industri kimia, pabrik tekstil, tumpukan semen, tumpukan minyak, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kadmium dimainkan oleh anak-anak seperti foto, kantong plastik, mantel, dan masih banyak lagi. Kandungan kadmium ini akan memasuki air melalui berbagai jalur seperti polusi atmosfer dari aktivitas industri, erosi tanah, batuan, dan masih banyak lagi. Nah, adapun waktu dan tempat dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini akan berlangsung di bulan Mei sampai Juni yang meliputi kegiatan pengambilan sampel ikan di Danau Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Sampel ikan diambil dari 3 stasiun yang berbeda. Nah, adapun peta lokasinya, nah bisa dilihat. Terus adapun metode penelitian saya yaitu teknik sampling dan analisis data. Nah, teknik samplingnya ini saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, adapun alat bahan yang saya gunakan ada GPS, Coolbox, AAS, neraca, oven, pipet, tetes,
gelas ukur, corong, kertas saring, desikator, dan beaker gelas. Nah, adapun bahannya yaitu sampel ikan bungo, asam nitrat, asam perklorat, larutan standar PB dan CD, air aquades atau air distilasi, dan larutan penyaring atau filter solution. Nah, adapun metode sampling yang saya gunakan yaitu sampling random, yang dimana pengambilannya secara acak. Nah, sampling random ini sendiri dilakukan yaitu yang pertama survei awal dulu. Survei ini dilakukan untuk menunjukkan stasiun pengambilan sampel, penentuan titik stasiun menggunakan GPS, serta pengamatan stasiun di penelitian mengenai aktivitas masyarakat. Nah, pengambilan sampelnya ini ini dilakukan secara acak bertingkat, kemudian diberikan label dan dimasukkan ke dalam color box. Stasiun pengambilan sampel. Nah, stasiun pengambilan sampel ada 3 stasiun yang berbeda di Danau Tempe dengan kemungkinan yang telah terakumulasi logam PB dan CD berdasarkan kondisi aktivitas manusia. Nah, parameter ujinya, sampel-sampel ini diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis di laboratorium dengan kedua kali ulangan untuk mengetahui kondisi logam berat timbal yang menggunakan metode AAS. Nah, adapun variabel penelitian ini sendiri yaitu penangkapan pada ikan bungo itu ada musimnya tersendiri. Nah, musim ikan bungo itu pada musim penghujan, yaitu di bulan September sampai Desember. Pada musim penghujan itu banyak ikan bungo. Nah, adapun analisis data. Nah, analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Pada metode ini akan menjelaskan mengenai kandungan timbal PB dan CD pada ikan bungo yang diambil di Danau Tempe. Sekianlah persentase dari skripsi saya yang saya paparkan kepada kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.